Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, pagi ini tepatnya pukul jam 9 ya, kita akan mengisi pelajaran tahsin ya, dan insya Allah kegiatan ini akan kita laksanakan setiap hari dengan tujuan agar bacaan kita semakin baik, mutqin ya. Jadi tidak sekedar hafal saja, tapi juga kita memiliki bacaan yang fasih. Dan insya Allah kita akan mulai diawali dari surah Al-Fatihah ya. Tentunya tidak lupa terlebih dahulu kita baca ta'awud dan basmalah. Sebelum kita mulai, Ustadz akan berpesan kepada kalian, jangan mensepelekan bacaan ta'awud ataupun basmalah, karena tidak sedikit ya sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang Ustadz langsung survei di lapangan, bacaan ta'awud dan basmalah masih banyak keliru. Bahkan Ustadz Al-Fatih, yang mana Ustadz Al-Fatih ini salah satu ustadz yang digemari oleh pemilik pesantren akbar, yaitu Bunda Nani selaku pemilik pesantren Tahfidz Akbar. Beliau ngefans sekali dengan Ustadz Fatih. Nah, Ustadz Fatih ini pernah berkata di zikir akbar, di momen-momen zikir kemarin, beliau mengatakan bahwa di Indonesia ini ya, hanya beberapa persen yang memiliki bacaan tahsinnya mutqin. Dan Ustadz sempat bersedih hati juga, karena penilaian beliau ternyata di Indonesia ini yang memiliki bacaan fasih bisa dihitung kemungkinan hanya 20% dari 100%. Nah, kalau bisa santri akbar tidak termasuk yang 80% tadi, karena yang 20% adalah yang menurut Ustadz Al-Fatih, yang 20% ini adalah bacaan yang memang terbaik dari 100%. Namun dari 20% ini pun ya hanya sedikit segelintir manusia yang benar-benar bacaannya bersanad. Nah, ini ya sangat prihatin sekali. Oleh karena itu kita sebagai santri ya tidak sekedar hanya menghafal Al-Quran saja, tapi bacaan juga perlu diperbaiki, ditingkatkan gitu ya. Apalagi kalau kalian nanti keluar dari pesantren mau jadi imam gitu ya. Jadi imam kalau bacaannya kurang maksimal kumaha atuh?
nggak bakal bisa jadi imam, ya kan? Nggak usah jadi imam, tampil di YouTube juga nggak memungkinkan. Nah, oleh karena itu bacaan harus lebih ditingkatkan lagi. Namun yang terpenting kita belajar ini tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah, itu saja. Ya, mencari ridho Allah. Karena semakin baik bacaan maka pahalanya juga lebih besar dibandingkan dengan bacaan yang kurang maksimal. Ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih besar maka maksimalkan bacaan. Ya, gitu. Insya Allah akan kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Akan kita jelaskan bacaan ta'awudz. Ya. Kenapa dan mengapa setiap belajar tahsin, ya, nggak jauh dari ta'awudz, itu aja yang dibahas. Karena Ustadz masih sering mendengar bacaan ta'awudz yang tidak maksimal. Entah itu kenapa, nggak tahulah asbabnya apa. Ya, padahal sudah berulang-ulang kali kita sampaikan. Maksud Ustadz bukan di pesantren akbar saja, di luaran sana maksudnya. Padahal ta'awudz itu hafal, ya. Seringkali kita baca. Sudah di luar kepala, tapi bacanya nggak maksimal. Salah satunya adalah ketika menemukan huruf yang bertasydid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ustadz masih menemukan kesalahan-kesalahan. Ya. Nah, entah itu nggak tahu Ustaz kenapa. Apa karena nggak paham? Apa menganggap sepele? Gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Minas bertemu dengan sya yang bertasydid. Yang kedua ar-rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nir-rajim. Ar-rajim. Minasyaitonir rajim. Minas. Namun penekanan di sini tidak boleh berlebihan. Contohnya begini. Minas nggak boleh, ya. Berlebihan juga nggak boleh. Sesuatu yang berlebihan juga dilarang, ya. A'udzu billahi minas cukup.
Nggak boleh berlebihan. Contoh, minash, nggak boleh terlalu menekan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian ada lagi di ta'awudz ini matlin. Ya, matlin. Mungkin kita bosan, kalian bosan mendengar penjelasan dari ustadz lagi-lagi matlin, lagi-lagi matlin. Tapi memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Ya. Dan ini harus diulang-ulang. Ya, diulang-ulang terus. Minasyai, syai. Namun tidak boleh ditekan dengan penekanan yang berlebihan, karena ini matlin. Matlin itu lunak, lembut, tidak boleh ditekan banget. Yang ditekan itu huruf yang bertasdid. Ya, contoh apa? Contohnya ya ayyuha. Ya. Ayyuha. Itu tasdid, baru ditekan dengan penekanan yang sempurna. Tapi kalau matlin bukan ditekan. Dari maknanya saja sudah menunjukkan kelembutan. Berarti ketika dibaca harus dengan suara yang lembut. A'udzu billahi syaiton. Nggak boleh syaiton. Paham ya? Paham kira-kira? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba semuanya baca. 1, 2, 3. Ingat dan harus benar-benar diingatkan, ya. Yang pertama tadi penekanan tasdid, yang kedua matlin. Ada lagi huruf ja, ya. Ar-rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf ja-nya tanpa desis. Ya. Tak boleh dibaca jim, enggak boleh. Nggak boleh ada angin, nggak boleh ada desis, huruf ja. Paham ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan. Teori tajwid itu mudah dipahami, tapi sangat sulit dipraktekkan. Praktek itu sulit. Karena tidak sedikit yang paham teori, praktek nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada kemauan, maksudnya nggak ada kesungguh-sungguhan, ala kadarnya gitu.
Bahkan yang sudah menghafal pun kadang begitu. Ya, ketika dia baca sama setoran hafalan beda bacaannya. Ini penyakit nih. Penyakit anak Al-Qur'an. Ya. Ketika dia baca bagus bacanya. Tapi ketika setoran hafalan jelek bacaannya. Kenapa tuh? Artinya ketika dia menghafal sabab atau ziyadah itu enggak terlalu diperhatikan tajwidnya. Yang penting hafal aja, enggak boleh gitu. Ya. Kalau ngafalin Al-Qur'an, tajwidnya harus benar-benar dipraktekin juga. Harus benar-benar diperhatikan bacaannya. Enggak hanya sekedar yang penting enggak menyalahi makna, enggak bisa begitu. Ya. Tajwid harus benar-benar diperhatikan. Makanya enggak sedikit nih. Ya, enggak sedikit orang-orang di sana ya. Kemungkinan juga termasuk kita. Ya. Baca bener, sempurna, pas hafalan nggak karuan tajwidnya. Nah, ngafalnya yang salah. Ya. Jadi ketahuan santri yang ngafalnya, yang setorannya nggak bener bacaannya, berarti dia ngafalnya ngawur. Yang dikejar cuma bagaimana hari ini saya bisa target 1 halaman, cuma itu aja tujuannya. Ya. Padahal hafalan sama bacaan itu menyatu, nggak bisa terpisah. Betul nggak? Betul nggak? Antum percaya nggak ada yang hafal Quran ketika jadi imam nggak pede? Ada nggak? Kenapa nggak pede? Karena bacaan. Gitu. Kira-kira ngafalin Al-Quran sama bacaan wajib yang mana? Wajib yang mana? Ngafalin Al-Quran sama bacaan, memperbaiki bacaan. Mana yang wajib? Memperbaiki bacaan. Yang wajib itu memperhatikan bacaan daripada menghafal. Perbaiki dulu bacaan baru menghafal. Itu yang sesungguhnya. Itu, ya. Yang dinamanya kalam Allah, yang dinamakan Al-Quran, ketika dibaca itu pendengarnya yang mendengar dia benar-benar mendengarkan ayat suci Al-Quran itu dengan jelas. Tapi kalau antum baca Al-Quran yang dengar nggak jelas, itu orang baca apaan ya? Kok nggak jelas bacaannya? Berarti bukan Al-Quran. Yang dinamakan Al-Quran itu ketika antum baca, orang yang dengar itu terdengar jelas. Ya, baik dari sisi hurufnya, ya, makhrajul huruf, baik itu dari sifatnya, dari hafalannya, hukum tajwidnya itu gambil guna, ikhfa, iqlab, apalagi itu izhar halqi, izhar mutlak, itu semuanya benar dipraktekin, diterapkan. Nah, itulah yang namanya Al-Quran. Jadi kalau antum misalnya ngafal Al-Quran tapi tajwidnya nggak dipraktekin, bukan Al-Qur'an. Jelas ya? Jadi kalau ngafal Al-Quran tajwidnya nggak diperhatiin, itu namanya bukan Al-Quran. Misalnya za dibaca za, berarti yang antum baca bukan Al-Quran. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Quran bukan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Quran bukan? Kenapa bukan Al-Quran? Karena huruf
Ha diganti dengan huruf H, berarti bukan Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Quran bukan? Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quran bukan? Quran bukan? Kenapa bukan Al-Quran? Hah? Kenapa? Karena di Al-Quran nggak ada huruf ngalamin. Yang ada alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu huruf saja yang berubah berarti yang dibaca bukan Al-Quran. Jelas. Jadi kalau antum nih ngapal Al-Quran tapi bacanya berenggang-berenggang gak jelas, abu-abu, berarti bukan baca Al-Quran. Karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke Rasulullah itu dengan bacaan yang jelas. Coba apa jadinya ketika malaikat Jibril membacakan Al-Quran terus dengan bacaan yang gak jelas? Kira-kira Rasulullah menerima wahyu itu gimana? Gak jelas kan? Jadi harus jelas baca Quran itu. Paham ya? Nah, disinilah tujuannya kenapa diadakan belajar tahsin. Agar bacaannya kita itu benar-benar bacaan yang diinginkan. Ya. Bacaan yang sebenar-benarnya bacaan Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil bacanya. Oke. Itu baru ta'awud. Sekarang coba ayo baca Kak Badru. Mic-nya kasihkan ke Kak Badru. Nyalain. Siap-siap. Setelah Kak Badru nanti Kak Akmal. Kak Akmal mana? Baca ta'awud. Oh yuk ta'awud. Cukup. Baik. Ditingkatkan lagi ya Kak Badru ya, tapi udah bagus. Penekanan tasdidnya sudah cukup. Terus matlinya cukup. Namun ditingkatkan lagi ya. Kalau ada bahasa ditingkatkan lagi berarti belum sempurna, disempurnakan lagi gitu ya. Tapi sudah bagus, sudah cukup. Sekarang Kak Akmal. Pokoknya insya Allah santri akbar keren-keren ya. Udah nyala, dinyalain belum? Koreksi sedikit untuk menambah ilmu dan wawasan kita. Perhatikan santri-santri yang masih pemula. Perhatikan ya. Harokat itu ada harokat fathah, ada harokat kasroh, ada harokat dhammah. Kak Akmal sudah cukup baik ya, tapi harokatnya diperbaiki lagi ya, harokatnya diperbaiki lagi. Kalau harokat fathah A, harokat kasroh I, harokat dhammah U, A I U.
a'udzu. Jangan a'u 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 u. Ya. Bukan o. A'u 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 a'u. Tapi Kak Akmal udah keren, ya. Hanya harokat aja. Diperbaiki lagi. Perhatikan santri pemula. Santri-santri yang masih pemula ini, ya. Perhatikan. Walaupun kalian nggak membaca, ya, tapi dari penjelasan ini insya Allah menambah ilmu, ya. Ya. Apa perlu dites? Nah, jangan, nanti dulu. Udah cukup. Kak Kemal ya. Kak Kemal harokatnya. Oke, siapa lagi? Kak Muad. Ayo, harus baca. Baca. Iya, harus baca. Ta'awud. Silakan, Kak Kemal. Udah cukup jelas, lumayan baik. Kak Muad, ditingkatkan lagi ya. Ustadz nggak mau bilang bacanya udah sempurna. Nah, nanti kalau Ustadz bilang bacanya udah sempurna, nanti nggak mau belajar lagi, ya. Tapi tingkatkan lagi. Kak Muad, alhamdulillah cakep. Siapa lagi? Azel. Masya Allah, santri akbar ini baru aja belajar tahsin tapi bacanya udah bagus. Nah, insya Allah nanti kedepannya lebih maksimal bacanya ya. Ada yang kurang kayaknya. Huruf hamzah sama ain masih ngegeser-geser gitu. Kumaha? Hamzah sama ain. Coba antum bayangin. Ta'awud aja kayak gini. Gimana nanti kalau ke ayat yang lain? Ya. Tapi nggak apa-apa. Semua itu proses. Ya. Yang penting kalian ada kemauan untuk meningkatkan bacaan. Hamzah sama ain itu kayak geser gitu. Bener nggak, Kak Badru? Kayak agak geser gitu, nggak jelas. Huruf hamzahnya nggak jelas. A'u. Antum geser, A-nya itu geser. Ya. Belum antum baca sempurna, udah berpindah ke u. Nah itu. Ya. Coba diulang lagi. Yang lain perhatikan. Yang lain gak usah baca, perhatikan aja, dengarkan. Yuk, Kak Azel, silakan. Gak usah buru-buru, coba ngambil napas dulu. Gak usah buru-buru. Cukup, alhamdulillah. Yang lain dengar kah? Gimana bacanya tadi? Cukup lumayan ya, masya Allah. Yuk, perwakilan dari santri pemula. Kak Fahra. Rafa. Ya, kan santri pemula nih. Rafa, baca Rafa. Kasih mic-nya kasih. Insya Allah santri akbar keren-keren.
Coba kita dengarkan bacaan ta'awudz santri pemula. Santri pemula aja bagus misalnya, apalagi santri lama ya. Coba Rafa baca ta'awudz, sempurnakan bacanya Rafa. Lumayan kalau untuk santri pemula bagus. Tapi tadi matlinnya agak kurang meringis sedikit. Ya. Syai meringis kayak orang senyum. Ya. Terus ada lagi satu apa tadi ya? Mat tabi'inya kayak kepanjangan. Syai to. Ketua mat tabi'i kan? To itu mat tabi'i, tapi kayak melebihi 2 harokat ya. Mat tabi'i itu maksimal 2 harokat, tidak boleh lebih sedikit pun ya. Coba diulang sekali lagi Karafa. Udah cukup sih. Nirnya Ustadz kurang begitu puas ya. Gini, nir rajim. Yang lain perhatikan, nggak usah ngaji ya. Di halaqah ini bukan waktunya untuk baca Quran ya, kecuali kalau memang diminta untuk membaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak usah terlalu fokus dengan lagu ya. Pokoknya fokus sama bacaan aja udah. Lagu nanti beda lagi waktunya, babnya beda lagi ya. Silakan Rafa. Diulang lagi. Perhatikan mic-nya nyala nggak? Nyala. Silakan baca. Cukup. Dan untuk pegang aja mic-nya ya. Sekarang kita baca lagi berjamaah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah sudah paham ya? Sudah paham insyaallah. Tasdidnya ditekan, matlinnya diperjelas kelunaannya. Terus baca matlin itu seperti orang meringis atau kayak orang senyum, itu matlin. Syaknya diperbaiki lagi huruf syaknya karena ada ya saudara kita ketika ngucapin syak ya memang tebel tapi ketebalannya beda. Contoh gini, ash, nah itu salah ya, ash salah, syak itu bukan gitu ya, minash salah itu. Merubah makna enggak merubah makna, tapi enggak tepat ya.
tidak sesuai pada tempatnya. Seperti antum ya minum pakai piring. Piring kan bukan buat minum kan? Buat apa? Buat makan. Yang buat minum apa? Gelas. Nah, jadi kalau antum baca syak gini nih, minas, itu seperti antum minum pakai piring bukan pakai gelas. Gitu loh, ya. Jadi syak itu bukan asal tebel. Paham? Ini baru ta'awud loh. Sya, sya, sya. Coba semuanya. Sya, sya, sya. Asyaiton, wasyamsi. Paham ya, insyaallah. Kemudian kita berinjak pada bacaan basmalah. Bacaan basmalah ini tidak jauh dengan ta'awud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya ditekan, ni-nya juga ditekan. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf ra tasydid. Nekennya nggak boleh setengah-setengah. Ya, contohnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada yang kayak gitu masih bacanya. Betul nggak? Ada yang masih kayak gitu kalau baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau ngikutin nafsu pengen jotos itu kepalanya gitu. Masih ada yang kayak gitu baca basmalah, itu basmalah loh. Tapi kan nggak mungkin ditegur. Kalau ditegur nanti acak-acakan hafalannya, betul nggak? Tapi nggak ditegur itu bukan tidak ada kesalahan. Kan ada waktunya untuk menegur, betul kan? Nah, sekarang waktunya untuk menegur. Ya. Ustadz aja nih jadi imam di Adzikro, ada yang ngeritik Ustadz. Yang dikritik masalah wakaf. Sebenarnya nggak terlalu fatal itu. Tapi memang alangkah baiknya tidak boleh berhenti di situ maksudnya. Tapi sholat mau tetap sah. Ada yang kritik bacaan Ustadz dari sisi wakaf. Tapi sebenarnya nggak masalah, tetap diterima sholatnya. Kenapa Ustadz kadang berhenti di situ? Ya faktor nafas. Tahu ayatnya nggak? Ayat terakhir Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di sini, dikritik sama orang. Katanya nggak boleh berhenti di situ, harus dilanjutin sampai akhir ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mesti gitu katanya bacanya. Emang sih yang lebih afdol satu ayat satu nafas. Berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim enggak bagus, enggak baik. Tapi yang enggak salah. Sah salatnya sah. Cuma kurang tepat berhenti di situ. Ada yang kritik Ustadz juga ada. Ya karena kan gini, kenapa kan Ustadz sering berhenti di situ? Biasa nafas.
Kalau jadi imam itu kan mental beda loh. Percaya nggak? Mental tuh beda loh kalau jadi imam. Tapi alhamdulillah dikritik, bukan dikritik sih, sebenarnya saran. Kalau bisa jangan berhenti di sana. Kurang apik, kurang bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau berbicara tentang lagu, ya, kita harus melihat karakter suara kita masing-masing. Kadang dari lagu itu mempengaruhi bacaan kita. Nah, mungkin kita belum menemukan jati diri kita. Aku nih mesti harus pakai lagu apa ya? Karena terkadang dari lagu itu mempengaruhi kejelasan membaca Al-Quran. Ketika bacaan Al-Quran kita jelas, maka itu baru dikatakan bacaan Al-Quran. Makanya lagu itu penting. Memilih lagu itu penting. Nggak boleh sembarang lagu. Kalau kita baca Al-Quran sembarang lagu, ketika menemukan lagu yang nggak cocok buat suara kita dan bacaan kita akhirnya nggak jelas, maka dikatakan bukan baca Al-Quran. Sampai segitunya. Paham? Nah, oleh karena itu, kalau kita merasa bahwa bacaan kita belum maksimal, jangan ikut-ikutan orang, pengen lagu ini, pengen lagu itu. Lagu ini sedang populer, kita pakai lagu ini. Nggak boleh gitu, belum tentu cocok buat antum. Jadi nggak usah mikirin banyak lagu dah. Ya, nanti aja itu. Fokus ke bacaan dulu. Ya. Kalau Ustaz Surur itu cocoknya lagu Hudayfi. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba, tadi Ustadz baru baca Al-Fatihah, antum yang denger rasanya gimana? Enak, adem, renyah. Ya, Kak Azel. Siapa yang megang mic? Tuh, Rafa. Ustaz tadi baca Al-Fatihah pakai lagu Hudayfi. Antum rasanya gimana? Jujur aja. Kalau bilang nggak enak, nggak enak. Nggak enak Ustaz lagunya, bilang aja. Rasanya gimana? Renyah atau bagaimana? Atau adem? Atau begini, Ustaz, aku kalau denger bacaan Ustaz yang tadinya lapar jadi hilang laparnya. Kenapa? Baca Qur'annya kayak ngulum sebuah makanan gitu, renyah banget. Jadi langsung kenyang anak Ustaz denger bacaan Allah. Jelas begitu, lembut gitu kan. Antum jujur aja. Karena kan ya baca Quran itu kan macam-macam. Ada yang keras, ada yang lembut, ya kan? Ada yang kayaknya dipaksa-paksa. Nah, coba Ustaz sekali lagi baca. Perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana tanggapan antum? Rasanya gimana rasanya? Jujur aja. Kalau nggak enak bilang nggak enak. Hah? Hah? Rasanya gimana? Renyah, enak. Coba kalau Ustaz baca Al-Fatihah kayak gini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Antum dengernya gimana? Hah? Nggak enak ya? Nah, ketika antum denger nggak enak, maka itu dikategorikan bukan baca Quran. Karena bacaan Al-Quran itu ketika didengarkan dan orang yang mendengarkan itu rasanya enak, renyah. Karena Quran itu kan indah. Tapi kalau suara saya jelek gimana Ustaz? Suara jelek itu nggak jadi masalah. Kan baca Quran nggak harus tinggi, ya kan? Rendah juga nggak masalah. Kayak tadi Ustaz kan rendah kan? Lagu Devi. Jadi harus kita lihat suara kita. Ya. Wah, suara saya ini cocoknya kemana nih? Kayaknya lagu Devi. Ya. Sama azan juga begitu azan. Kalau Ustaz azan itu nggak banyak bisa lagu. Kalau lagu Malaysia nggak bisa Ustaz. Kalau imam yang satunya Ustaz Ahmad Ali Zain, beliau kalau lagu Malaysia keren banget, mirip banget. Coba sok kalau Ustaz nggak nyambung karena karakter suaranya. Nih kalau Ustaz Surur lagu azan tuh nggak banyak neko-neko. Cukup kayak gini, perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, gitu aja. Sederhana tapi enak. Jangan ikut-ikutan. Ngelihat karakter suara kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Pales nggak? Nggak pales kan? Ini namanya sederhana tapi enak didengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sederhana. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalian itu harus punya ciri khas sendiri. Ya. Termasuk azan juga gitu. Ustaz Surur kalau azan di Al-Zikra itu punya ciri khas sendiri, nggak ikut-ikutan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, gitu aja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan azan itu pakai lagu yang tinggi-tinggi padahal kita nggak mampu. Contohnya, hayyalas shalah, hayyalas shalah. Azan apaan itu? Ya, ya, nggak harus tinggi-tinggi azan itu. Itu azan ya.
Karena nanti ada juga latihan azan nanti kita di sini. Bukan baca Quran doang. Azan juga nanti dilatih. Tuh ya. Baik, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bacaan basmalah ini nggak jauh beda dengan ta'awud. Ya. Sama. Bacanya nggak jauh beda. Haknya ditekan, ni-nya ditekan, ya. Milnya tipis. Walaupun mil ini bertemu alif lam lafzul jalalah. Ya. Karena dia harokat kasroh dibaca tipis. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, coba sekarang Kak kasih apa ya? Siapa ya yang baca ya? Kak Fadli. Fadli baca basmalah. Ini santri pemula. Tapi udah lama di sini. Yuk, basmalah. Mana mic-nya? Kasih mic-nya. Yuk, baca. Serius. Mic-nya deketin. Nah, gitu. Suaranya keluarin. Vokalnya harus dikeluarin biar jelas. Ya. Ya, baca. Bacanya malu-malu. Jangan malu-malu. Yang nggak boleh itu malu-maluin. Kalau malu nggak boleh. Ya. Tapi sifat malu boleh. Ya. Tapi kalau malu berlebihan nggak boleh. Pede aja pede. Nggak apa-apa salah juga. Namanya juga belajar. Yuk Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya him. Kurang. Haknya kurang. Haknya. Cukup, Masya Allah. Ini santri pemula loh. Ya, udah cakep basmalahnya. Tapi ditingkatkan lagi ya. Pede, nggak perlu ini grogi ya. Pede aja. Oke. Siapa lagi yang baca?
Ini santri awal, santri pemula Kak Dewa. Yuk, baca basmalah. Yuk, Kak Dewa. Kak Dewa apa adik Dewa? Yang lain dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Walaupun tidur tapi baca basmalahnya cakep. Jangan-jangan dia tidur nanti lagi belajar sama malaikat. Tidur nggak tadi? Enggak ya. Tapi kayak bangun tidur. Cakep. Nyalakan mic-nya. Nyala. Siapa lagi? Ayo baca. Siapa yang mau baca? Angkat tangan. Mumpung masih basmalah loh. Kalau nanti udah ketemu ayat yang panjang-panjang kumaha tuh. Yang ada gunnahnya, iqlabnya. Ya Allah, ini nih, siapa? Adun, Masya Allah. Adun, baca. Insya Allah dengar suara Adun terobati. Suaranya tinggi melengking, Masya Allah. Baca ta'awud, basmalah. Ya, basmalah. Kak Adun. Mic-nya deketin mic-nya. Semangat ya. Cukup, Masya Allah. Kecil-kecil cabai rawit, ya. Biar kecil tapi pedas rasanya, Masya Allah. Oke, siapa lagi? Satu lagi. Keren pokoknya, Insya Allah. Ya, siapa lagi? Ini siapa? Rafli. Nggak boleh nggak baca, harus baca. Rafli, berikan mic-nya. Waktu masih lama ya. Nanti kalau udah jam 10 ingatkan Ustadz ya. Takutnya nanti kelewatan. Yuk Rafli. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nir yang kedua coba diulang lagi. Kurang sempurna. Coba diulang lagi. Nir yang kedua. Nir. Sekali lagi. Bismil. Ya, temponya harus sesuai. Gini. Bismillah. Ngayun gitu ya. Bismillah. Ngayun. Temponya harus sama. Perhatikan ketika Ustadz memberikan penjelasan, perhatikan. Ya. Diulang lagi Rafli. Silakan. Mil itu lafzul jalalah tapi tartik. Ya, harus tipis. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi. Rafli ini sebenarnya bagus, lagi apes aja nemu kesalahan, ya bagus sebenarnya. Nah cukup. Ada lagi yang mau dites? Hah? Kamu ad. Kira-kira siapa nih santri yang mau dites? Siapa? Oh Salman. Iya, Salman. Yuk, saya contohkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. Namanya aja Salman, orang Arab ya. Masya Allah. Jangan malu-maluin kearabannya ya. Salman keturunan Arab bukan? Hah? Salman biasanya Arab. Bagus, cakep basmalahnya. Nanti Salman itu ya, kapan-kapan rekaman ya. Nanti yang rekaman nih Kak Badru, Kak Azer, Kak Muad, Salman masuk kayaknya. Kak Akmal, ya satu halaman. Dari sekarang pilih halamannya, ya. Nanti besok rekaman, ya. Masya Allah, terima kasih Salman. Satu lagi ya. Pokoknya cukup hari ini kita belajar ta'awud dan basmalah. Besok kita belajar Al-Fatihah. Jadi ta'awud sama basmalah kita nggak ulang lagi. Ya. Nggak ulang lagi. Tapi nanti kondisional aja. Kita lihat perkembangan. Tapi maunya Ustadz ya terus. Karena kita nanti insya Allah kalau bisa sampai hatam 30 juz. Ya, satu lagi siapa? Hah? Gilang? Gimana kamu Al? Gilang bukan? Kamu Al? Siapa? Gilang apa siapa nih? Hah? Siapa? Jundi? Bener Jundi? Jundi baca. Gak mau dia. Langsung begini dia, gak berani. Siapa? Oh ini nih, Kak Siddiqi mana? Nah ini dia. Ya Kak Siddiqi ini. Berikan mic-nya. Mic-nya berikan. Mana mic-nya? Cek dulu, nyala enggak? Nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Masya Allah. Ini Kak Siddiqi harus ada rekaman nih insya Allah ya. Basmalahnya cakep. Dah, Kak Siddiqi mengakhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan
perkembangan bacaan kita makin meningkat ya. Insya Allah besok kita melanjut ayat yang berikutnya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai akhir ayat. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akhiri dengan doa Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.